Transmigrasi, Saudara M. Iftitah Sulaiman, saya tunjuk sebagai Menteri Transmigrasi. Berapa hari yang lalu beliau paparan rencana transmigrasi ke depan. Luar biasa paparannya. Tidak dalam kapasitas mewajibkan, tidak dalam kapasitas memaksa, tidak. Makanya kalau misalkan nanti mau tetap di sini, saya juga akan mencari solusi terbaik. Misalkan, oh ini ternyata ini tidak perlu, nanti akan saya diskusikan. Saya juga akan datang, tapi sekali lagi saya akan menyampaikan yang dalam kapasitas saya. Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan One on One bersama Anggia dan tadi kita sudah menyaksikan bersama di awal. Saya ingin mengutip tadi Pak Presiden Prabowo memuji tadi program transmigrasi. Nah kalau kita berbicara soal transmigrasi atau mendengar kata transmigrasi mungkin yang terlintas di benak kita adalah ini pemindahan masyarakat dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang jarang penduduknya. Dulunya begitu, kalau zaman dulu kita mendengar seperti itu secara harfiah dan pada prakteknya seperti itu. Tapi sekarang transmigrasi hadir dengan paradigma baru. Informasinya seperti itu, tapi seperti apa nih paradigma barunya? Ternyata tidak hanya memindahkan orang secara kuantitas, tapi juga menumbuhkan pusat perekonomian. Nah pertanyaannya, apa strategi yang akan dilakukan dan apa cara yang dilakukan untuk bisa menarik minat masyarakat untuk menjadi transmigran? Kita akan menjawabnya, sudah hadir bersama saya Menteri Transmigrasi, Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Anggia, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih Pak Menteri sudah berkenan hadir di sini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan harus sehat. Karena programnya saya lihat panjang nih transmigrasi ini. Nah Pak Iftitah, tadi kalau kita lihat Pak Presiden di awal memuji programnya Menteri. Dan juga tadi sempat kita perhatikan slide bagaimana Anda Pak Menteri langsung berhadapan dengan masyarakat Rempang. Kenapa saya langsung mengangkat Rempang? Karena ini isu yang paling panas dalam beberapa tahun terakhir kita bicara. Nggak cuma belakangan saja. Tidak ketika Anda jadi Menteri saja panas. Dalam beberapa tahun sudah panas ketika proyek investor akan masuk, investasi akan masuk, tapi masyarakat di sana menentang. Dan ini penyelesaiannya juga belum clear sampai sekarang. Apa yang akan dilakukan nih sebelum kita bicara soal transmigrasi secara lebih dalam lagi? Berbicara Rempang ya? Ya. Jadi begini Mbak Anggia, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian, betul seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, fokus kami sekarang bukan lagi hanya sekedar memindahkan penduduk, tetapi bagaimana membangun kawasan ekonomi baru. Dalam konteks itu, tentu saja masyarakat ingin melihat contohnya. Betul. Ya kan? Contohnya mana, buktinya seperti pilot apa? Project-nya dulu nih mana? Seperti apa? Nah, kekurangan kami dari Kementerian Transmigrasi itu, saya meminjam istilahnya Bapak Presiden, tidak memiliki tongkat ajaib atau tidak memiliki Raden Roro Jonggrang yang bisa menyulap. Betul, betul. Oleh karena itu, lalu kemudian kami mencari semacam pilot project, di mana kira-kira kami bisa memberikan ikut kontribusi. Yang di situ sebetulnya kementerian, lembaga lain, pemerintah daerah, swasta itu sudah ikut berkumpul untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru, kawasan ekonomi baru. Nah kami melihat potensinya salah satunya itu adalah di Barelang, Batam, Rempang, dan Galang. Jadi tidak hanya Rempang ya, tapi Batam, Rempang, dan Galang. Dalam visi kami ke depan, kami ingin membangun tidak hanya Batam, Rempang, dan Galang, tetapi juga Anambas dan Natuna sebagai satu kesatuan poros baru maritim. Mengapa kami ke sana? Karena di sana selain kita yakini memiliki potensi yang sangat kaya, terus kemudian juga sayangnya itu belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepulauan Riau ataupun Natuna, Anambas maupun Barelang. Juga ada keterbatasan utamanya di Anambas dan Natuna itu adalah soal infrastruktur. Nah sekarang kita fokus kepada Rempangnya. Di Rempangnya sendiri sebetulnya Mbak Anggia itu satu PUPR, waktu itu masih PUPR, itu sudah membuat lokasi relokasi. Relokasi betul, ya kita bicaranya. Lokasi relokasi untuk masyarakat-masyarakat yang akan dipindahkan. Itu dananya saja sudah ratusan miliar. Itu. Kemudian BP Batam juga sudah membangun
diperintahkan untuk membangun 1.000 unit rumah. Tugasnya itu. Tapi karena PU kena efisiensi, maka ada pengalihan dana dari BP Batam untuk membangun 1.000 rumah menjadi 500 rumah. Dana yang 500 rumah digunakan untuk land clearing. Nah, di situ transmigrasi rencananya akan ikut untuk top up yang 500 unit rumah tadi. Untuk pembangunan rumah? Betul. Untuk pembukaan lahan juga? Pembukaan hanya tidak, rumah saja? Hanya rumah saja. Nah, ini kan akan menguntungkan bagi negara, bukan hanya bagi Kementerian Transmigrasi. Kenapa? Proyek pembangunannya bisa berjalan, tetapi ada sinergi dan kolaborasi di situ. Oke, boleh titik di situ dulu. Menguntungkan bagi negara, tapi dalam hal ini kan ada dua poin dong Pak. Dua sisi harusnya, tidak hanya negara yang diuntungkan. Masyarakat di sana juga harus merasakan manfaat dari pengembangan wilayah itu. Apa yang akan dilakukan? Karena kalau kita tahu masyarakat masih menolak nih, termasuk ketika Anda datang 18 April kemarin, ada yang pro, ada yang kontra. Masih ada yang mau bertahan untuk menolak. Apa solusinya, jalan tengahnya? Jadi begini, dalam transformasi transmigrasi tadi, kami memiliki satu keyakinan bahwa masyarakat lokal harus menjadi tuan rumah pembangunan di tanahnya sendiri. Oleh karena itu kami ingin hadir memastikan bahwa pembangunan kesejahteraan itu bukan hanya milik kapitalis, bukan hanya milik investor, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini menjadi concern beberapa kali Bapak Presiden. Mengapa di beberapa kawasan ekonomi, pertumbuhan ekonominya naik, tetapi kemiskinan juga naik. Nah, gap ini... Masyarakatnya nggak sejahtera di situ. Betul. Gap ini yang ingin kami pecahkan. Terkait dengan penolakan, saya di sini memberikan underline ya, penekanan atau stressing, bahwa kami sangat memahami trauma masyarakat atas konflik sosial yang terjadi. Saat ini, sekarang ini, kami memang belum menetapkan secara resmi kawasan Barelang sebagai kawasan transmigrasi. Meskipun dulu di daerah Rempang itu, di Pulau Air Raja itu ada bekas eks lokasi transmigrasi. Nah, inilah nanti yang cuma bedanya kalau dulu hanya memindahkan ke Pulau Air Raja selesai. Kalau sekarang tidak, sekarang ini kawasan transmigrasi, luasnya sekitar 78.000 hektar. Nah, sehingga dalam konteks yang baru ini pun HPL-nya tidak perlu HPL transmigrasi. Jadi sekarang ini kan HPL-nya hampir seluruhnya HPL BP Batam. Kami sampaikan karena sekarang wilayah kerja kawasan, maka tetap saja ada di BP Batam. Nah, oleh karena itu inilah salah satu kesulitan kami, bahwa penyelesaian tanah itu kewenangannya tidak ada di kami. Nah, ini nih yang saya mau masuk Pak, benar. Memang tidak ada di transmigrasi ya kewenangannya, penyelesaiannya. Tapi kan masyarakat dalam artian tidak memahami ini kan. Mereka taunya mau ada transmigrasi, oh mau ada proyek PSN di situ, mau ada pengembangan. Tapi kami nggak mau tercerabut dari akar kami. Kami sudah menempati lahan ini turun-temurun. Bahkan sampai sebelum ada HPL informasinya begitu kan di masyarakat. Dan masyarakat trauma seperti yang Bapak bilang tadi. Tidak hanya trauma bahwa nggak jelas kepemilikan lahan, tapi juga trauma dijanjikan berkali-kali, baik itu pemerintah pusat dan daerah. Jadi kan solusi konkret ini dulu nih sebelum berbicara soal pengembangan pusat investasi dan lain-lain. Oleh karena itu, karena ada keterbatasan kami, maka kami bukan berarti membatasi upaya kami. Kami sudah berbicara, lapor kepada Menko IPK dan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pak AHY, kami sudah lapor kepada beliau agar berkoordinasi dengan Menko Ekonomi. Karena ini sudah lintas kementerian. Agar Menko Ekonomi bicara juga dengan Menteri Investasi dan investor. Gunanya untuk apa? Memberikan otoritas kepada BP Batam dan Pemkot Batam untuk melakukan redesign master plan. Karena ini kan harus sesuai dengan aturan ya. Tidak boleh misalkan yang tadinya master plan-nya itu kampung tua direlokasi, kemudian tidak direlokasi begitu saja tanpa aturan yang jelas. Kita harus merujuk. Jika memang perlu inpres, jika perlu perpres, begitu saya sampaikan, kita lakukan, kita buat. Di sisi yang lain, kami juga sudah sampaikan kepada BP Batam dan Pemkot Batam, kami sampaikan dari Kementerian Transmigrasi tidak akan kami jalankan transmigrasi ini kecuali ada status tanah clean and clear. Oleh karena itu kami dorong
kami sampaikan lebih bagus Pemkot Batam saat ini mediasi, bernegosiasi dengan masyarakat. Betul. Kalau memang masyarakat tadi bisa diakui masyarakat hukum adatnya, ada dua opsi, Mbak Anggia. Opsi pertama itu adalah diberikan hak tanah ulayat. Sifat kepemilikannya bersama komunal. Ya. Itu adalah salah satu bentuk pemerintah kota atau pemerintah secara keseluruhan menghargai identitas, budaya, dan sejarah masyarakat lokal. Yang kedua, bisa juga diberikan hak komunal. Pada prinsipnya bahwa ada solusi, ada jalan keluar untuk menyelesaikan lahan ini. Apa? Kalau Mbak Anggia pelajari dari berbagai persoalan Rempang itu, mereka tidak mau direlokasi. Dengan pemberian legalitas kepada kampung tua secara komunal, secara prinsip mereka tidak perlu direlokasi. Tidak akan dipindahkan artinya ya, tetap di sana. Betul. Nah, kalau bicara transmigrasi ini kan memindahkan sebenarnya kan Pak, basic dasarnya. Nah, kalau nggak dipindahkan diapain kalau gitu? Nah inilah yang sekali lagi kami terus sosialisasikan, makanya kami hadir malam ini di TV One. Bahkan kami ingin menjelaskan berulang-ulang bahwa sekarang ini tidak lagi hanya sekedar perpindahan penduduk. Tetapi pembangunan kawasan ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan. Artinya, ada aturan yang mengatur PP nomor 19 tahun 2024. Jika kampung tua itu diakui legalisasi tanahnya, baik hak komunal ataupun hak ulayat, maka mereka pun bisa diberikan insentif transmigrasi tanpa harus direlokasi. Nah ini catatan pentingnya. Saya ulangi sekali lagi, jika status tanahnya clean and clear di kampung tua, diberikan hak, di mana ini bukan kewenangan transmigrasi, tapi ATR BPN dan BP Batam. Maka mereka pun bisa mendapatkan insentif transmigrasi lokal tanpa harus direlokasi ke Tanjung Banon. Layaknya transmigran yang direlokasi sekali. Gitu ya. Bahkan misalkan saya tadi kan berikan contoh juga Mbak Anggia, kalau ada satu rumah dihuni oleh 2 kepala keluarga, kemudian misalkan dengan anak mantunya, itu kalau misalkan mereka terdaftar sebagai transmigran lokal, kita bisa bangunkan rumah baru. Jadi dapat masing-masing satu rumah? Betul sekali. Bahkan rumah lama pun bisa direnovasi. Jika mereka terdaftar sebagai transmigran. Nah, inilah konsep yang ingin kami ketengahkan. Kami ingin masyarakat lokal betul-betul terlibat partisipatif dalam pembangunan daerahnya sendiri. Jadi tidak menjadi asing di tanahnya sendiri nanti. Betul sekali. Oke, tapi tadi Anda menyebutkan Pak Menteri PR-nya bukan di Kementerian Anda, tapi di ATR dan juga BP Batam ya. Nah, apa kemudian yang akan dilakukan untuk bisa benar-benar tidak hanya meyakinkan masyarakat, tapi mengawal ini bahwa lintas kementerian pun bisa berjalan menyelesaikan persoalan ini. Tapi nanti kita jawab ya Pak ya. Kita jeda sejenak. One on One bersama Anggia akan kembali sesaat lagi.